Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati, Guru Sekolah Dasar Negeri 005 Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Saya juga guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bintan. Selain sebagai seorang guru, saya juga mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah, yaitu sebagai Ketua Pembina Pramuka dan juga sebagai Ketua Komunitas Belajar dalam Sekolah. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Untuk mengetahuinya, kita harus melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. Kognitif biasanya saya melakukan di awal materi pembelajaran, sedangkan non-kognitif saya lakukan di awal tahun pelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat memfasilitasi peserta didik dalam mencari informasi sesuai dengan kebutuhannya. Teknologi yang sering saya gunakan adalah multimedia pembelajaran interaktif atau MPI, baik yang saya buat sendiri maupun yang saya manfaatkan dari fitur bukti karya platform Merdeka Mengajar. Karena manfaatnya sangat besar, oleh karena itu saya harus membuat MPI yang bervariasi, menantang, dan lebih menyenangkan, agar peserta didik tidak bosan dan motivasi belajar peserta didik meningkat. Ekskul Pramuka sekarang menjadi pilihan bagi peserta didik. Mengetahui hal tersebut, saya selaku pembina harus menyusun strategi bagaimana agar pramuka tetap menjadi pilihan peserta didik. Oleh karena itu, saya berencana memasukkan materi pramuka ke pembelajaran di kelas. Berdasarkan latar belakang tadi, saya berencana untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif berbasis edugame, di mana di dalamnya terdapat sandi-sandi pramuka. Setelah multimedia selesai, saya berdiskusi bersama rekan Kombel Kecil. Alhamdulillah, rekan antusias untuk mencoba bersama di kelas masing-masing. Yuk simak keseruan pembelajaran kami di kelas. Diawali dengan mengucap salam, mengabsen, dan berdoa dengan suasana yang hangat. Lalu saya menyampaikan kegiatan pembelajaran, penilaian, serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dapat menyebutkan gerhana matahari dan gerhana bulan dengan tepat ya. Peserta didik diajak untuk melihat fenomena alam gerhana matahari, yang mana akan merangsang daya pikir peserta didik dengan adanya pertanyaan-pertanyaan pemantik. Bulannya menutupi matahari? Lalu mengapa bisa bulan timbul pada siang hari? Setelah itu, saya mengorganisasikan peserta didik menjadi 5 kelompok dengan kelompok penyebaran, di mana setiap kelompok terdapat peserta didik yang gaya serta kesiapan belajarnya yang berbeda. Lalu saya mengirimkan link multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia ini dapat memfasilitasi peserta didik dalam mencari informasi dengan adanya video, materi, animasi, dan lain-lain. Di beranda multimedia pembelajaran interaktif, peserta didik diminta untuk membaca petunjuk penggunaan. Setelah itu, peserta didik diminta menekan tombol start untuk masuk ke menu utama. Di sini terdapat 8 menu. Peserta didik dengan gaya belajar audio akan lebih memilih video pembelajaran yang dapat mereka simak dan mendapat informasi-informasi penting. Peserta didik dengan gaya belajar visual akan lebih memilih membaca materi dan melihat gambar-gambar serta animasi yang menarik. Di sini bisa kita lihat dalam satu kelompok peserta didik ada yang membaca, ada yang menonton video, lalu mereka akan menyatukan informasi yang mereka dapat. Dengan seperti ini, informasi yang mereka dapat jauh lebih banyak. Selama proses berdiskusi dan mengumpulkan informasi, saya mengobservasi dan memfasilitasi peserta didik agar diskusi berjalan lancar. Alhamdulillah kalian sudah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari nonton video.
video dan dari materi. Sekarang saatnya kita berpetualang. Nanti di menu petualang itu terdapat sandi-sandi pramuka. Ya, dari sandi-sandi pramuka itulah kamu pecahkan masalahnya dan carilah harta karunnya. Oke? Bisa? Bisa. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Di menu petualang, peserta didik memilih sesuai kelompoknya. Di setiap kelompok terdapat 4 pos, di mana tiap pos berisikan petunjuk yang harus mereka pecahkan menggunakan sandi AN atau sandi AZ untuk mencari harta karun yang sudah saya letakkan di 15 titik di dalam kelas. Ada yang di belakang papan tulis, di atas lemari, di pojok baca, dan lain-lain. Isi amplop atau kotak harta karun adalah gambar serta keterangan yang masih teracak dan akan mereka susun lalu mereka tempel di karton. Di sini terlihat peserta didik sangat antusias mencari harta karunnya. Ambil kotak di atas lemari guru. Ambil kotak di atas rak buku. Di sini peserta didik yang kinestetik lebih dominan dalam mencari harta karun. Setelah mengumpulkan beberapa harta karun, peserta didik mulai membagi tugas. Ada yang menempel dan mencocokkan gambar, dan ada juga yang masih memecahkan sandi menuju pos-pos selanjutnya. Dan bagaimana reaksi mereka sampai di pos akhir? Mereka sangat bahagia dapat mencapai misi. Setelah semua kelompok selesai mencari harta karunnya, saatnya presentasi. Di sini saya menilai ketepatan antar gambar-gambar dan keterangannya pada tiap kelompok. Setelah itu, peserta didik kembali diarahkan untuk berdiskusi untuk membuat produk di pertemuan berikutnya. Ada alat peraga matahari. Kita bikin alat peraga. Rumahku ada bola. Rumahku juga ada senter. Setelah selesai pembelajaran, kami bersama-sama melakukan refleksi, serta kita membuat kesimpulan dan penguatan. Lalu kita berdoa bersama. Pertemuan selanjutnya kami memilih belajar di luar dan di perpustakaan. Di sini peserta didik sangat antusias dalam membuat produknya masing-masing. Ada alat peraga, menempel, presentasi, dan juga poster. Lalu kita melakukan presentasi. Seperti kata pepatah, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Dengan satu multimedia pembelajaran interaktif dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Dan yang bonusnya, jumlah pengikut ekskul pramuka meningkat. Setelah itu, saya mengajak rekan Kombel Kecil untuk bersama-sama menceritakan pengalaman seru mengajar menggunakan multimedia pembelajaran interaktif ini kepada kepala sekolah. Sama-sama kita ikuti diseminasi sandi pramuka di pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, jadi setelah itu peserta didik setelah mengumpulkan harta karun itu, yang saya sebut harta karun, itu nanti disusun, disesuaikan lagi nama Media yang Buria gunakan sangat menginspirasi saya karena membuat anak-anak lebih kreatif dan juga keren. Halo, nama saya Bella. Hari ini kami belajar tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Hari sangat seru. Dengan adanya multimedia ini, anak-anak semakin mudah belajar di rumah dan semangat untuk mengikuti kegiatan pramuka. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.